Kali ini adalah kasus pada bayi dengan kondisi asites dan hidrofetalis, di mana bagian tubuh bayi seluruhnya mengalami pembengkakan dan penimbunan cairan di tempat yang seharusnya tidak terisi oleh cairan. Jadi bayi ini diduga mengalami kemungkinan beberapa penyebab yang bisa berhubungan dengan hidrops atau asites pada bayi, yang kita bagi menjadi immune hidrops dan non hidrops fetalis. Nah, di sini kita bisa melihat seluruh tubuh bayi, bagian dalamnya dari perut ini terlihat dengan jelas karena cairan memenuhi seluruh rongga perut bayi. Jadi kita bisa melihat liver dan ususnya. Jadi perut bayi ini terendam oleh cairan, sehingga memperjelas bagian-bagian yang seharusnya tidak bisa kita lihat dengan jelas seperti ini. Jadi cairan masuk ke dalam tanpa bisa keluar. Biasanya terjadi karena bayi itu mengalami defisiensi protein yang berlebihan, atau dia mengalami anemia berat sehingga tidak bisa memompa darah. Akibatnya sirkulasi cairan di tubuh ini tidak bisa keluar. Yang seharusnya rongga perut ini tidak boleh ada cairan apapun di dalamnya. Jadi ini terlihat cairan mengisi seluruh rongga perut bayi. Nah, kita amati lapisan-lapisan dari keseluruhan perut bayi, terlihat cairan yang mengisi seluruh bagian tubuh bayi, sehingga bagian liver, usus kita bisa melihatnya dengan sangat jelas. Perhatikan bagian jantung sangat-sangat membesar, di mana seharusnya jantung itu hanya mengambil porsi 30% dari rongga dada. Perhatikan, ini adalah keseluruhan rongga dada, sementara jantung menempati hampir 80% porsi dari rongga dada, dan jantung terlihat sangat-sangat membesar. Tentunya bisa dibayangkan bagaimana beban jantung saat memompa darah si bayi ini. Jadi kemungkinan akibat suatu proses anemia, bayinya kelebihan cairan, maka jantung ini berusaha memompa darah ke seluruh tubuhnya dengan sangat-sangat berat, sehingga terjadi kardiomegali atau pembesaran jantung. Jadi kita lihat pengukuran antara rongga jantung dan rongga dada, terlihat perbandingan kardiotorak rasio ini lebih dari 50% ya, mencapai 75%. Sementara terlihat aliran darah jantung ini masih terlihat normal, namun pembebanan jantung ini sudah sedemikian parahnya. Dalam kasus seperti ini, kapan saja janin bisa meninggal dalam kandungan. Ini bagian 4 ruang jantung yang kita amati. Lalu perhatikan, ini adalah bagian kepala, di mana juga bagian-bagian tersebut sudah bengkak, terlingkupi oleh edem. Artinya timbunan cairan pada kulit yang menebal. Ini adalah edem kutis, edem kulit. Seharusnya kulit ini langsung menempel pada permukaan lapisan tulang. Jadi tidak boleh ada jarak seperti ini. Jadi dia bengkak di sekujur tubuhnya bayi.
Perhatikan juga plasenta yang sedemikian tebalnya, ini plasenta yang sudah tidak berfungsi untuk menyerap makanan. Jadi kasus-kasus imun hidrop bisa terjadi pada kelompok ketidakcocokan darah resus atau suatu kondisi anemia berat seperti talasemia jika si ibu dan bapaknya menurunkan talasemi mayor ke si bayi. Ada lagi faktor-faktor non-imun seperti faktor-faktor infeksi virus, TORCH, Toxo-rubella, cytomegalovirus. Infeksi SARS-CoV-2 juga bisa menyebabkan kondisi seperti ini andai si ibu terkena dalam kehamilan. Jadi perhatikan sekali lagi, ini adalah bagian tubuh bayi yang sudah bengkak semuanya, cairan masuk ke dalam rongga perut, juga rongga dada. Kasus yang lain kemungkinan karena kondisi kelainan genetik seperti Down syndrome bisa saja terjadi, namun tidak separah kondisi ini. Jadi akibat kegagalan fungsi organ, kemungkinan kegagalan fungsi jantung dan ginjal, maka bayi itu bisa bengkak. Dan bisa terjadi juga pada kondisi kelainan bawaan seperti trisomi 21 atau Down syndrome. Di bagian jantung, liver, dan perut semuanya sudah bengkak sekali. Prognosisnya sangat-sangat buruk, kemungkinan bayi ini tidak akan sanggup bertahan. Dan apabila dilahirkan, kondisinya kemungkinan juga tidak akan mampu bertahan setelah dilahirkan.